penyiksaan. Aduh. Pada. Apa itu kepanjangan PPKM? Apa ya? Hah? PPKM, pelan-pelan kenangan menghilang. Pemberlakuan, Persatuan, pembatasan kegiatan masyarakat. Anjay. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Program pemberdayaan kemasyarakatan. PPKM adalah pembatasan pemberlakuan komunikasi mantan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pelan-pelan kita menggentel. Pelan-pelan kita mati. Sorry. Pelan-pelan kita menghilang. Pelan-pelan kita menghilang. proses pembatasan kegiatan maling masyarakat. Mulai kapan dan sampai kapankah pemerintah menetapkan PPKM? Ya nggak tahu kok tanya saya. Kalau dihitung dari dulu, kayaknya udah beberapa bulan yang lalu ya. Cuma kalau PPKM reborn-nya Ini ada ribuan bos. kalau nggak salah sampai tanggal 20 Juli 2021. Awal Juli tanggal 3 sampai pertengahan 20 Juli, nggak tahu kalau ada perpanjangan atau enggaknya. Dari kemarin sampai sekarang. Sampai batas waktu yang tidak terduga. Mulai 12 Juli sampai 20 Juli. Mulai kapan? Mungkin dari seminggu lalu mungkin ya. Nah, sampai kapan? Katanya sih baru seminggu. Tapi lagi dipanjang lagi. Ya kayak udah gini soalnya udah kadaluarsa mungkin dipanjang lagi. Ya agak ribet sih Indonesia emang gitu. Mulai si COVID datang nih tahun berapa ya? Tahun kemarin ya. Mulai tahun kemarin Sampai masih ada COVID. Mulainya itu kalau nggak salah 3 Juli sampai kapannya semoga secepatnya selesai ya biar nggak diperpanjang. Mulai kapan ya? Kalau PPKM untuk saat ini kayaknya dari 3 Juli deh. Berakhirnya juga nggak tahu ya sampai kapan. Semoga cepat berakhir. 3 Juli kayaknya. Sampai 20 Juli. Menurutmu berapa persen efektifnya PPKM yang sedang berlangsung? Sangat efektif ya. tapi kenapa tingkat Mungkin. COVID masih naik? Yang saya pertanyakan. Masyarakat kecil mungkin. Mungkin masyarakat kecil lebih patuh kepada pemerintah agar semua akan berjalan lancar. Kayak disemprot pemadam itu efektif sih. Udah mereka tahu kalau kita lagi gerah gitu kan, pemanasan gitu. Peka banget. Jadi menurut gua efektif. Kurang sih menurutku, kurang efektif banget. Sekitar 30-40% mungkin. Gungli itu sangat mendukung pemerintah menegakkan langkah ini karena kegiatan masyarakat tuh 90% terbatasi, termasuk tuh cari makan. Iya. Nggak efektif. Efektif untuk siapa nih? Untuk Pagi ini berangkat depan. Waduh. Mungkin masih 50-50 ya. 30%. 2% dengan alasan ya karena rakyat semakin menjerit. menurut pandanganmu bagaimana keadaan pedagang kecil saat ini? Mungkin agak terkendala dia melakukan usahanya apapun itu. Miris, kasihan sih. Soalnya nggak dapet jualan. Terus juga dia biasanya jualannya itu sampai seharian, bisa sampai malam jam 9-an, terus dibatasin kayak gitu. Cukup kasihan juga kan, mereka kan kadang-kadang rame kalau misalnya kita sambil nongkrong. Terus sekarang ada PPKM jadi nggak bisa nongkrong, juga harus take away. Jadi ya kasihan lah lumayan, apalagi kok misalnya telat sedikit tutupnya udah diambil lagi gerobaknya atau gimana, ditegur lah. Menderita.
sangat memprihatinkan. Ya Hiburan. pemerintah sih kalau bisa sih jangan larang-larang doang tapi nggak ngasih solusi, itu jangan ya. Kita tuh butuh solusi gitu. Tapi tak lihat di jalan-jalan kan dia sepi nih, pada tutup semua nih. Satu dia buka dan rame orang Apa itu? pegadaian. Pegadaian kok. Pegadaian rame. Sumpah. Pada kecil saat ini mereka alhamdulillah tambah kecil. Enggak sih. Maksudnya mereka masih bisa buka lah alhamdulillahnya. Yang kasihan itu counter HP sekarang. Tapi sekarang counter HP tadi Odan bilang harus ke Pegadaian. Buka Pegadaian, salah. Bukan Pegadaian dan pom bensin. Harus buka pom bensin. Pom bensin tak bakal tutup dia. Kalau tutup nggak tahu kita jalan gimana. Benar-benar susah di masa sekarang. Yang kecil tambah kecil, yang besar tambah kecil. Karena kan seperti namanya saja pembatasan. Jadi tentu dong ada pembatasan. Nah, pembatasan ini dibentuk oleh molekul-molekul yang membentuk sebuah atom yang mana itu akan menyebabkan sebuah partikel dalam otak kita yang akan membatasi kreativitas dan juga jam malam yang dicegat oleh Pak Satpol PP. Nah, itu Pak Satpol PP nggak salah, dagangnya juga nggak salah. Jadi yang di sini yang salah siapa? Nggak ada. Yang salah di sini adalah virusnya. Maka salahkanlah virusnya. Aduh, kalau saat ini ya pedagang kecil ya bisa dibilang penghasilannya sangat berkurang karena ya bisa kita lihat dan tahu sudah mulai diberlakukan pembatasan jam-jam untuk berjualan, tapi boleh di take away. Jadi teman-teman yang semisal pengen berbelanja diusahakan dan harus take away, jangan berkerumun dan berkumpul karena ya gitu, kalau kalian berkumpul nambah lagi dong saudaranya COVID dari Delta. Jadi apa nanti bukan sulapnya Pak Tarno dong. Kalau kata Pak Jokowi, sabar. Sebuah website menuliskan ada opsi PPKM darurat diperpanjang jadi 6 minggu karena risiko pandemi COVID-19 yang masih tinggi di Indonesia, khususnya penyebaran varian baru Delta. Menurutmu bagaimana, Astrid? Nggak setuju sih. Gak setuju? Nah, Alasan? kok kayak gimana ya? Perekonomian masyarakat di Indonesia itu ketimbang sama orang-orang yang maju ya di Indonesia, anggaplah orang kaya, ibaratnya itu lebih banyakkan orang yang berpenghasilan ke bawah. Kalau ditambah 6 minggu berarti tambah kayak membuat warga masyarakat Indonesia menjadi menurun penghasilannya. Pendapat Dina ya janganlah sampai diperpanjang gitu kan, nggak bisa ngumpul lama juga di rumah, udah bosen, udah setahun nggak kuliah, terus juga kalau mau keluar dibatasin, juga mumet di rumah, apalagi kalau pacar tuh jauh-jauh ke Denpasar gitu kan, nggak bisa ya nungguin lama-lama, Gak bisa. nggak puas gitu rasanya. Aduh, gak puas, kan? Gak puas, Ina gak puas, Oke. Ya pokoknya saya dukung pemerintah. Bismillah. Komisaris Kemenkes 2021. Sebenarnya kalau dibilang lucu-lucu, dibilang enggak. Mungkin aku ngerti maksud pemerintah tuh diperpanjang mungkin karena untuk menekan COVID gitu loh. Pendapatku sangat menyedihkan karena kasihan pedagang-pedagang yang warungnya tutup, usahanya tutup, itu kasihan. Pastinya bakal gimana ya, gak apa-apa sih kalau misalnya kita mau perpanjang PPKM, asalkan ada hal-hal yang lainnya yang bakal bisa ngebantu masyarakat, mungkin seperti dana bantuan sosial seperti itu. Kalau menurutku kalau 6 minggu sih kelamaan sih. Emang dari dulu juga gitu-gitu terus. Awalnya seminggu, kadang libur seminggu, 1 bulan, akhirnya sampai sekarang udah mau 2 tahun sampai lulus. Nggak selesai-selesai Pak, dari dulu Pak. Ya, kalau emang menurut pemerintah itu baik, ya semoga itu memang yang terbaik. Atau ya Gundi saya lebih berdoa semoga sampai tanggal 20 aja. Kasihan buat masyarakat lain yang emang bekerja, yang emang berkegiatan sangat diperlukan untuk periode-periode terdekat saat ini.
Males sih mikirin itu kok. Pasti dia aduh, ntar habis 6 minggu diperpanjang seminggu lagi ya, aduh. Perpanjang lagi. Ayo. Enggak, aku sangat semangat. Ini bagus. Kalau berpanjang aku suka. Aku suka. Terus kalau misalnya memang benar-benar diperpanjang, seharusnya pemerintah menjamin kesejahteraan masyarakatnya sih. Yes, that's it. Udah sampai sana aja, saya takut. Kalau menurut saya sih itu bakal berdampak banget ya buat pedagang-pedagang yang mana sangat berat mungkin buat pedagang kaki lima, pedagang bakso asongan. Apa sih namanya bakso yang teng gitu tuh? Bawa hati. Iya, tapi nggak bawa hati lo ya. Nah itu kayak gitu suara itu. Itu sangat berat sekali guys. Kenapa? Karena yang beli nggak ada karena nggak punya duit untuk beli, yang jual juga nggak bakal dapat jualan. Nah di sini sampai di situ aja sih. Oke. Harapan untuk Indonesia. Semoga semakin lebih baik lagi dan semoga lebih pokoknya thinking twice aja kalau mau ngeluarin surat edaran mengenai PPKM. Mungkin Harapannya stop lah kayak yang berita terlalu dibuat serem. Terus kayak yang apa-apa itu harus di-covid-kan, temenku melahirkan diwajibkan untuk mentandatangani surat bahwa dia covid, harus karantina. Ya nggak mungkin dong orang melahirkan karantina ya. Kayak kalau emang nggak covid jangan dibilang covid gitu loh. Harapannya semoga Indonesia kembali seperti dahulu, bisa beraktivitas kembali dahulu, pariwisata Bali kembali normal. Semoga pandeminya cepat selesai, jadi ekonomi bisa balik lagi, semua orang bisa kembali ke aktivitas normalnya tanpa harus kehalang apapun sama pandemi, dan tetap patuhin protokol kesehatan aja sih. Oke. Semoga pandemi ini mulai cepat hilang ya, dan bisa beraktivitas juga masyarakat seperti dulu. Ya pokoknya kembali lagi lah seperti semula, dan juga ekonomi Indonesia itu meningkat juga. Thank you, Wi. Semoga Indonesia baik-baik aja, karena Indonesia lagi tidak baik-baik aja. Semoga kedepannya lebih baik. Semoga terus cepat selesai buat para nakes. Terus berjuang untuk COVID ya. Semangat. Dan buat para pedagang kecil juga semangat untuk mencari duit. Ya, hitung-hitung bisa makan lah untuk hari ini gitu. Makan hati, Pak. Harapan Indonesia adalah semoga kita kedepannya semakin jaya. Pak, Ibu yang ada di atas sana, kita udah patuh pakai masker, kita udah ikuti jam malam. Janji ya, ini PPKM yang terakhir. I love you. Yang pertama, Indonesia bisa lebih baik lagi dalam menangani COVID. Terus yang kedua, Indonesia bebas korupsi sih. Harapannya janganlah COVID jadi hilangkan nih. Ya korupsi dong hilangkan. Karena COVID dihilangin, ya korupsi masih. Masyarakat masih melarang. Sebenarnya kasus kita korupsi, bukan COVID. Itu kan mundur 3. Bakso. Bakso. Panser cepat kesini panser.